sahabat Nimba, perkenalkan nama saya Nilaiah Widianingrum. Saya adalah motivator dan kepala unit dari Bimba unit Anjali. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas program kebimbaan di hari kedua. Berikut adalah pertanyaan dan jawabannya. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing anak, di mana anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak, serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Pendekatan individual system harus dilakukan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap small step system. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika proses belajar dilakukan secara klasikal karena setiap anak memiliki kebutuhan dan perkembangan yang berbeda. Tujuan dari pendekatan individual system adalah untuk meningkatkan proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Hal ini membantu anak untuk lebih mudah memahami materi dan tetap bersemangat dalam belajar. Peran guru atau motivator memberikan motivasi dan apresiasi, memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar, serta melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Dan peran murid atau anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar, menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dirancang oleh guru. Perbedaan antara metode individual system dengan classical system. Individual system adalah pendekatan dilakukan secara personal, sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Setiap anak diperlakukan sebagai individu unik dengan cara belajar yang berbeda. Sedangkan classical system adalah pendekatan dilakukan secara umum dan sama untuk semua anak dalam kelompok atau kelas. Metode ini tidak memperhitungkan perbedaan individu dalam cara belajar dan kecepatan pemahaman. Pertama, mempelajari dan mengenali karakter setiap anak didiknya. Kedua, mencari tahu kesukaan setiap anak agar dapat mengarahkan kegiatan yang menarik bagi mereka. Ketiga, selalu satu langkah di depan anak untuk antisipasi. Keempat, memahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang terakhir, memberikan reward dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat untuk memastikan anak senang dan bersemangat. Dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system. 1. Anak akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Kedua, proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anak. Ketiga, anak merasa dihargai dan dipahami sehingga lebih antusias dalam belajar. Yang terakhir, meningkatkan perkembangan belajar yang sesuai dengan karakter dan kemampuan masing-masing anak. Yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem adalah 1. Anak lebih lambat dalam memahami materi, mungkin tertinggal dan kurang termotivasi. Kedua, proses belajar menjadi kurang efektif karena tidak memperhitungkan perbedaan individu. Ketiga, anak mungkin merasa tidak diperhatikan secara personal dan kurang bersemangat dalam belajar. Yang terakhir, potensi setiap anak tidak dapat dikembangkan secara optimal karena pendekatan yang seragam. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kegiatan belajar harus divariasikan karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Jadi diperlukan adanya variasi dalam belajar.
Tujuan variation skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Berikut adalah 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek afektif. Yang kedua, aspek kognitif. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah membaca dan berhitung. Kegiatan yang termasuk aspek afektif adalah bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan psikomotorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu seperti menangkap, melempar, dan menari. Dan untuk motorik halus seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Cara menerapkan variation skill adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Dalam penerapannya, motivator menggunakan teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, dengan kegiatan selingan yang dilakukan dalam durasi yang tidak terlalu lama. Motivator juga harus memastikan anak berperan aktif, memberikan reward minimal setiap 5 menit, dan melakukan evaluasi efektif setiap saat serta evaluasi kognitif setiap 10 menit. The law of effect, hukum sebab akibat, adalah prinsip yang menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, ia cenderung akan mengulanginya. Misalnya, jika seseorang motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, anak akan senang mengulang kembali kegiatan tersebut karena respon positif yang diterimanya. Sebaliknya, jika kegiatan tersebut tidak menyenangkan, maka tidak akan diulang atau bahkan ditinggalkan. The law of exercise, hukum latihan, adalah prinsip yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon reaksi akan menjadi kuat jika sering diulang atau dilatih. Semakin sering seseorang mengulang atau melatih suatu kegiatan, semakin mampu ia dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada latihan, hubungan tersebut akan menjadi lemah. The law of readiness, hukum kesiapan, adalah prinsip yang menyatakan bahwa semakin seseorang mampu dalam suatu kegiatan, semakin siap dan terampil ia melakukannya. Dan proses tersebut akan semakin menyenangkan. Kesiapan ini menumbuhkan minat belajar yang kuat atau minat kuadrat yang membawa kebahagiaan dan kesuksesan.